Pemirsa, inilah beberapa poin pujian yang disampaikan oleh Profesor Kishore Mahbubani kepada Presiden Joko Widodo. Yang pertama, Jokowi mampu membuat model pemerintahan yang bisa dipelajari oleh dunia, kemudian membuat standar baru dalam pemerintahan Indonesia dan berhasil merangkul lawan politiknya. Nah, ini pemirsa adalah indikator-indikator yang dipergunakan oleh sang profesor untuk menilai bahwa Presiden Joko Widodo adalah orang yang jenius. Kemudian juga mampu menyatukan warga secara politik, berfokus mengatasi kemiskinan, dan Kishore Mahbubani ini juga menyoroti mengenai pengesahan Omnibus Law. Dan juga berkomitmen untuk membangun infrastruktur, menjaga hubungan baik Indonesia dengan AS dan Cina. Salah satu poin yang cukup menarik pemirsa adalah mengenai kepuasan misalkan masyarakat. Ada berbagai macam program di situ, Pak Said Didu. Misalkan adalah Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, kemudian juga soal redistribusi tanah. Anda melihat bagaimana ini, apakah tidak bisa dinilai sebagai sebuah kejeniusan? Termasuk juga ada Undang-Undang Omnibus Law di situ. Saya menyatakan setiap pujian saya nggak pernah serius menanggapi. Dulu kan Pak Jokowi juga dipuji kayak menyamai Umar bin Khattab, ya biasa saja bagi saya. Jadi saya juga nggak terlalu serius melihat ini. Jadi tapi begini, kita harus lihat bahwa apakah perubahan-perubahan itu memang sesuai dengan aspirasi masyarakat banyak. Ya, apakah indikatornya seperti apa? Seperti umpamanya tadi ada istilah membikin partai Islam inklusif. Berarti beliau melihat bahwa sebelum Jokowi eksklusif dong. Nah, di mana kesimpulan itu dibuat gitu kan? Nah, ini kan hasil karena dia profesor, maka saya agak tanggapi secara ilmiah. Kalau dia politisi ya biasa saja. Tapi kelihatannya sudah profesor menjadi politisi, jadi agak jumping gitu kan. Nah, Kartu Indonesia Sehat, kartu itu kan pemberian nama terhadap program yang sudah ada, ganti nama. Itu bagus-bagus saja. Jadi oke-oke saja gitu. Tapi jumpingnya itu menjadi bahwa, nah, kalau yang kesimpulan lain bahwa pola kepemimpinan perlu dipelajari, betul, semua kepemimpinan perlu dipelajari. Tapi apakah pola kepemimpinan itu sesuai dengan kultur politik kita, dengan Bhinneka Tunggal Ika kita? Apa itu perlu dipelajari? Orang Indonesia juga perlu pelajari. Dulu waktu Bung Karno pola kepemimpinan waktu Nasakom juga menyatakan itu bagus gitu kan pada saat itu, tapi kan nggak sesuai. Jadi ini kan agak dinamis gitu, jadi biasa-biasa saja. Jadi saya katakan kesimpulan beliau biasa saja, menyatakan bahwa tadi saya ulangi bahwa berhasil menyatukan, ya saya pikir andil menyatukannya ya kalau dia puji Pak Jokowi, ya puji juga Prabowo, karena Prabowo juga berkorban kan, ya kan, kira-kira begitu. Jadi saya begini, saya nggak pernah menanggapi terlalu serius. Kalau dipuji ya kita lihat saja. Pak Said Didu ini meragukan sang profesor atau gimana? Ngeranggapnya biasa-biasa aja. Terus berapa kali Pak Said Didu bilang profesor yang beralih menjadi politisi? Bukan, karena saya peneliti, jadi saya tahu mengambil kesimpulan itu tidak bisa jumping seperti itu, karena bisa saja kan begini, politik itu kan sesuai dengan kondisi masyarakat dan bangsa negara yang berbeda-beda. Tidak bisa indikator Singapura dipakai di Indonesia, sebaliknya indikator Indonesia tidak bisa dipakai di Singapura. Nah, indikator yang sama biasanya adalah pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, Gini rasio, kemudian keadilan. Nah, pertanyaan apakah itu berhasil? Semua kan sangat berbeda. Jadi sangat berbeda memandang dari sana. Itu mungkin perlu penelitian lanjutan lagi lah variabelnya supaya kesimpulannya nggak jumping, karena jumping sekali kesimpulannya. Jenius dan efektif. Nah, gitu loh. Oke, baik. Kita dengar tanggapan dari Pak Budi. Ini jumping nih, jenius dan efektif. Mungkin perlu ditambahin variabel penelitiannya. Bagaimana tanggapan Pak Budi? Begini, ini kan pernyataan dari seorang Profesor Mahbubani yang memang juga punya basis kesimpulan, basis analisa, sehingga dia menyimpulkan sesuatu. Jadi kita ini memperdebatkan statement seorang profesor atau kenyataan politik. Ini dua hal yang berbeda. Kalau sebagai kesimpulan ilmiah dari seorang profesor, seorang politisi di negara lain, ya sudah biarin aja. Tetapi kami sebagai pendukung pemerintahan Pak Jokowi juga merasakan ada perubahan yang signifikan selama 7 tahun kepemimpinan ini. Perubahan ini bukan hanya terjadi dalam tataran bagaimana kekuasaan dipandang, bagaimana negara hadir, bagaimana negara berpihak pada kepentingan masyarakat secara nyata. Karena apa? Karena memang
alam bawah sadar dan hati Pak Jokowi ini ada di rakyat. Makanya berbagai kebijakan itu selalu ditumpukan oleh Pak Jokowi untuk terus mengutamakan kepentingan rakyat. Makanya itu juga sesuai juga dengan slogan kami, spirit kami, yaitu setia di garis rakyat. Nah, karena kita setia di garis rakyat, jadi setiap kebijakan itu kita lihat seberapa banyak manfaatnya bagi kepentingan rakyat. Dan itu Profesor Singapura, dari negara Singapura yang melihat itu kan bisa melihat. Ternyata ada perubahan. Jadi perubahan ini nggak basa-basi. Perubahan ini bukan cuma di level elit, tapi betul-betul di level rakyat. Pak Budi, tadi disampaikan oleh Pak Said Didu bahwa sang profesor ini merupakan salah satu konsultan politik partai tertentu, pernah memberikan penghargaan juga kepada presiden sebelumnya. Apakah ini sesuatu yang bisa dibilang cukup objektif melihat background-nya? Dia merupakan seorang konsultan politik dari salah satu partai pendukung Pak Jokowi saat ini yang merupakan bagian koalisi. Respon Anda bagaimana merespon statement itu? Begini, kita nih diskusi atau bicara malam ini kan bukan bicara motif, bukan menganalisa motif seseorang. Bahwa Profesor Mauban ini memuji Pak Jokowi, motifnya apa, ya itu urusan yang lain. Tetapi kalau kami sebagai orang yang betul-betul bekerja mengurusi nasib rakyat, merasa ada perubahan itu. Gitu merasa ada perubahan selama 7 tahun. Dan tapi kalau tadi kita melihat, itu. iya betul, kita melihat, merasakan selama 7 tahun. Tapi tadi kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Mardhani Alisera dari PKS tadi mengatakan bahwa itu memang ada perubahan, tetapi belum tentu ketika sebuah elit politik ini bersatu di atas, di bawah atau akar rumput grassroots-nya ini juga bersatu dengan baik. Bagaimana merespon soal ini? Merespon komentar dari salah satu partai tadi. Begini, Mbak, bahwa elit bersatu itu juga terimplementasi dari semangat kebersamaan kita sebagai bangsa. Pak Jokowi sudah tidak pernah membedakan loh, pendukung atau bukan ketika pasca Pilpres 2014 dan 2019. Memang BLT atau bantuan sosial itu memang diperiksa dulu dukung pilih kita, pilih Pak Jokowi atau enggak. Begitu kita memerintah, kita komitmen untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Untuk bangsa ini tanpa terkecuali. Kita kan udah nggak bisa membeda-bedakan. Memang BLT dana desa, bantuan sosial tunai, bantuan dari pengaman sosial atau program-program kerakyatan lain, stimulus ekonomi dan lain-lain, memang kita memilih-milih. Memang ada politisasi di kebijakan itu. Misalnya yang bukan pemilih Pak Jokowi terus tidak diberi, nggak ada, Pak. Ketika Pak Jokowi sudah dimandatkan oleh rakyat untuk memimpin negara ini 5 tahun berikutnya atau 2019-2024, kan beliau berkomitmen untuk menyatukan Indonesia, memajukan Indonesia tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakan pemilih atau bukan pemilih Pak Jokowi. Jadi segregasi sosial ini dihilangkan. Karena kita tetap satu bangsa, satu negara, satu napas, satu tarikan napas untuk kemajuan Indonesia. Begitu, Mbak. Silakan Pak Said Didu ditanggapi. Ya, saya pikir ya itu melaksanakan kewajiban namanya, karena presiden itulah melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Jadi itu kewajiban, bukan berarti pilihan politik. Kalau Pak Jokowi tidak melakukan itu pelanggaran. Jadi itu saja sebenarnya. Jadi ya biasa-biasa saja. Saya sih menganggap karena itu kewajiban sebagai presiden, maka itu bukan prestasi. Karena kalau dia memilih dan memilah rakyat, itu pelanggaran konstitusi. Jadi ya kita lihat saja nanti perkembangannya. Jadi saya katakan, kan kita membahas pujian sekarang, ya kita lihatlah. Aneh sekali Profesor ini memilih bahwa Omnibus Law itu adalah keberhasilan. Coba bukalah Omnibus Law itu, rakyat Indonesia kemudian menghilangkan AMDAL dan segala macam-macam, itu banyak sekali. Kok dianggap keberhasilan? Tapi mungkin juga berhasil bagi Singapura gitu loh. Berhasil bagi Singapura bahwa semakin mudah masuk ke Indonesia. Jadi hati-hati pujian ini gitu loh. Baik. Terima kasih Pak Said Didu, terima kasih juga Pak Budi sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang Pilihan. Selamat sore. Dan pemirsa, Kabar Petang Pilihan masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.